Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Nur dengan NIM 250301500056. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Makassar. Nah, baik, pada video ini saya akan menjelaskan tentang olahraga lompat jauh. Nah, selanjutnya yaitu sejarah olahraga lompat jauh. Nah, lompat jauh mulai dikenal sejak zaman Yunani kuno, sekitar tahun 708 sebelum Masehi. Nah, pada masa itu, lompat jauh telah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade kuno yang disebut dengan pentathlon. Nah, yang terdiri dari 5 kategori lomba, yaitu gulat, lari, lempar cakram, lempar lembing, serta lompat jauh. Nah, dan juga pada zaman itu, lompat jauh tidak hanya bertujuan untuk mencapai jarak sejauh mungkin, tetapi juga untuk melatih ketangkasan, kelincahan, serta kekuatan dari seorang prajurit dalam medan perang. Dan juga pada saat itu, atlet lompat jauh membawa beban di kedua tangannya yang digunakan untuk membantu mereka dalam melakukan dorongan serta menjaga keseimbangan tubuh mereka saat melayang di udara. Nah, seiring perkembangannya zaman, lompat jauh mulai mengalami banyak perubahan dan menjadi lebih teratur. Nah, dan pada tahun 1896, tepatnya Olimpiade pertama kali dilaksanakan di Athena, Yunani, akhirnya lompat jauh pun mulai pertama kali dipertandingkan di sana untuk kategori putra. Nah, sedangkan untuk kategori putrinya baru dipertandingkan pada tahun 1948 di London, Inggris. Nah, sejak saat itu peraturan lompat jauh mulai mengalami berbagai perubahan, baik itu dari papan tolakannya, serta tempat pendaratan maupun alat pengukurannya. Nah, sedangkan di Indonesia lompat jauh mulai dikenal setelah kemerdekaan, dan juga lompat jauh akhirnya secara resmi dipertandingkan di PON, pertama kali dilaksanakan di PON, yaitu Pekan Olahraga Nasional yang dilaksanakan di tahun 1948 di Solo. Nah, sejak saat itu maka lompat jauh pun akhirnya menjadi sebuah pembelajaran yang dipelajari oleh yang memberikan pelajaran ke sekolah-sekolah atau diberikan pelajaran kepada anak-anak dari tingkat SD, SMP maupun SMA. Dan juga lompat jauh menjadi salah satu nomor lomba yang sering dipertandingkan di kejuaraan internasional maupun nasional. Nah, selanjutnya itu alat yang digunakan pada olahraga lompat jauh. Nah, yang pertama itu area lintasannya atau panjang lintasannya, di mana panjang lintasannya itu sekitar kurang lebih 40 meter dari papan tolakan. Nah, yang kedua itu papan tolakan, yang dimana biasanya terbuat dari kayu yang keras ataupun dari semen dengan panjang itu 1,22 meter dan lebar 20 cm serta dengan ketebalan itu 5 sampai dengan 10 cm. Nah, selanjutnya itu yang ketiga plastisin ataupun tepung terigu yang digunakan untuk mendeteksi kesalahan dari atlet lompat jauh. Seperti contohnya itu saat kaki atlet itu melewati papan tolakan. Nah, yang keempat itu tempat pendaratannya yang berisikan pasir yang halus dengan panjang minimal 9 meter dan dengan panjang minimal 9 meter dan lebarnya itu 2,75 meter. Nah, dan yang kelima itu alat untuk mengukur
hasil lompatan atlet seperti meteran ataupun pita yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh lompatan yang dilakukan oleh atlet lompat jauh. Nah, yang keenam itu bendera yang digunakan sebagai isyarat sahnya atau tidaknya hasil dari lompatan yang dilakukan oleh atlet serta menjadi penanda jika terjadi pelanggaran. Nah, selanjutnya yaitu adapun lapangan dari olahraga lompat jauh bisa dilihat pada gambar berikut ini. Nah, selanjutnya itu adapun cara melakukan olahraga lompat jauh. Nah, di mana terdiri dari 3 gaya. Nah, gaya yang pertama yaitu gaya jongkok, di mana gaya ini merupakan gaya yang paling sering digunakan untuk belajar karena mudah untuk dipelajari serta cocok untuk pemula. Nah, pada gerakan ini di mana setelah melakukan tolakan, maka pelompat membungkukkan tubuh dan lututnya seperti saat ingin jongkok. Lalu tangan diayunkan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Dan jika ingin mendarat, maka kaki diluruskan ke depan lalu ditekuk untuk mendarat, dan lalu lutut dari kaki itu ditekuk untuk mendarat. Nah, gaya ini mudah dilakukan, akan tetapi hasil dari lompatannya itu jauh lebih pendek dibandingkan dengan gaya-gaya yang lain. Nah, untuk lebih akurat ataupun lebih jelasnya, maka teman-teman bisa menonton video berikut ini. Bisa. Nah, selanjutnya adapun gaya yang kedua yaitu gaya menggantung, di mana gaya menggantung ini yaitu setelah pelompat melakukan tolakan, maka tubuh dari pelompat itu digeragangkan dan kedua tangan diangkat ke atas dengan dada terbuka seperti saat sedang melakukan posisi menggantung. Dan pada posisi ini maka tubuh lebih stabil di udara. Dan ketika ingin mendarat, maka kedua kaki cepat diayunkan ke depan. Dan gaya ini merupakan gaya yang lebih efektif dibandingkan dengan gaya jongkok karena memberikan keseimbangan dan juga hasil lompatan yang lebih jauh dibandingkan dari gaya jongkok. Nah, untuk lebih jelasnya maka teman-teman bisa melihat video berikut ini. Males. Nggak tahu kalau. Nah, selanjutnya adapun gaya yang ketiga yaitu gaya berlari di udara. Nah, gaya ini merupakan gaya yang paling sulit untuk dipelajari dan juga merupakan gaya yang paling sering digunakan oleh atlet-atlet profesional. Nah, pada gerakan ini, di mana setelah pelompat melakukan tolakan, maka pelompat menggerakkan kaki dan tangannya seolah-olah berlari di udara, yang bertujuan untuk menjaga kecepatan dan juga keseimbangan. Dan pada gerakan ini membantu pelompat untuk mempertahankan momentum sehingga menghasilkan lompatan yang lebih jauh dibandingkan dengan gaya-gaya lainnya atau dibandingkan dengan gaya jongkok maupun gaya menggantung. Untuk lebih jelasnya, maka teman-teman bisa menonton video berikut ini atau memperhatikan video berikut ini. Iya, Pak. Sembarang. Nah, mungkin itulah tadi sedikit penjelasan mengenai olahraga lompat jauh. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya atas nama Muhammad Iksan Nur mengucapkan terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.